Good morning, good afternoon, and good evening to all of you there. Welcome back to our channel today. Dan di sini kita kedatangan lagi our CEO of LSAF. Tapi beliau di sini tidak hanya menjadi CEO of LSAF, tapi telah diangkat menjadi Chairperson of ISCA atau biasa disebut dengan Institute of Singapore Chartered Accountant, gitu guys. Nah di sini beliau akan memberitahu nih seputar ISCA tuh seperti apa sih gitu ya. Mungkin kita mulai aja ya Sir ya. Oke. Jadi biasa ada pertanyaan sebenarnya peran ISCA di Indonesia itu apa sih Sir gitu. Mungkin bisa dijelasin. Ya, ini sempat menjadi sesuatu hal yang sangat baru ya, bahwa profesi accountant body yang ada di Singapura, ISCA, Institute of Singapore Chartered Accountants, yang selama ini kita tahu dia menjadi national body di Singapura, berdiri tahun 1963, sudah 60 tahun. It was always a Singapore national body, dan baru tahun lalu melalui proses internationalization, CA Singapura memasuki 14 negara sebagai bagian proses internationalization CA Singapurnya gitu. Jadi ketika itu saya di approach dan diminta dengan suatu keinginan bahwa pihak Singapura ingin memberikan support, ingin memberikan resource sharing, ingin memberikan networknya mereka supaya profesi accountant di Indonesia bisa berperan secara internasional bersama ISCA. Jadi sama-sama lah Singapura dan Indonesia memiliki peran. Jadi profesi accountant tidak only national profession, tapi bisa menjadi international profession. Mantap, keren banget ya ISCA ya. Ini sangat berguna sih buat accountant di Indonesia pastinya ya, yang untuk mau nih mungkin kan kerja di Singapura juga nanti ke depannya. Iya, gitu. betul. Oke, mantap. Mungkin kita lanjut ya Sir ya. Nah, kira-kira apa sih prospek profesi accountant di Indonesia sebenarnya, apakah sama dengan accountant di Singapura? This is very interesting karena kita ada di masa-masa di mana teknologi sedang merevolusi profesi accountant, ya kan? Dan kalau kita bandingkan Indonesia dan Singapura, Singapura itu kan sering menjadi regional hub for foreign companies to enter the Asia Pacific region. So, apakah prospek accountant adalah sama? Jawabannya pasti secara teknis pekerjaannya sama, ya. Sama-sama accounting, sama-sama auditing, sama-sama proses IPO, sama-sama management accounting profession, taxation. Maybe it's the same ya. Tapi in terms of the prospect ke depan adalah karena Singapura menjadi regional hub of all the foreign companies entering Asia Pacific, artinya ini menjadi titik di mana yang menjadi dasar accounting itu kan adalah kredibilitas. Ya kan? Nah, yang kredibilitas itu whatever we say, yang namanya kita associate kredibilitas itu pasti adalah reputasi. Nah, kalau kita bandingin reputasi secara Indonesia versus Singapore in terms of, let's say, corruption, in terms of transparency, of course, in terms of that comparison, reputationnya pasti kredibilitas seorang accountant yang mengikuti regulations dari Singapura itu otomatis dia mendapatkan kredibilitas yang lebih tinggi when the investors start coming in, So they said it's not that I don't trust Indonesian accountants, it's just that they want to be more comfortable that walaupun standarnya sama tapi memiliki regulator yang sangat ketat dan reputasi yang sangat jadi Indonesia pun sekarang sudah mengikuti proses itu ya. Kita udah melihat banyak sekali skandal-skandal yang akhirnya terbuka. Jadi arah Indonesia sudah sangat
benar. Ya kan, tapi balik lagi, your question is apakah prospek seorang profesi accountant sama? So I would say the work is same, but if we want to have credibility, itu pasti kita dengan branding Singapore mendapatkan kredibilitas yang otomatis at least naik satu level ke atas. I see. Jadi difference, mungkin ada some kind of difference-nya di situ ya. Difference-nya di credibility. And also if you are under a Singapore professional body, pasti sudah menjadi suatu rasa, ada fear gitu. That fear-nya adalah kita akan bound by the regulations in Singapore. Artinya kita tahu sendiri ya, Singapore in terms of law enforcement, makan chewing gum juga nggak boleh ya. Betul, tapi itu kan? betul. Didenda itu. Crossing the road asalan tidak boleh ya. Speed limit harus kalau di Indonesia kan kalau kita lihat kalau lampu merah aja lihat warna kuning itu reaksi orang Indonesia jalan gas. Ya kan gas ya. Tapi kenyataan kalau di Singapura kalau lihat warna kuning artinya kita siap-siap untuk berhenti. Betul. Ya kan, walaupun kita itu jam 2. Siap-siap untuk makin gas ya. Kita walaupun itu jam 12 malam kita harus berhenti. So we are very compliant in Singapore kan. So inilah budaya compliance, budaya following the regulations. Nah itu yang Iska ingin membawa culture itu ke profesi accountant di Indonesia. Tapi keren sih berarti ya, lebih baik jadinya ya. Menjadi lebih baik. Nice, keren banget sih. Oke, mungkin kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya, Sir. Apakah akuntan lulusan Indonesia itu bisa kerja di Singapura? Oke, ya. Jadi apakah akuntan Indonesia bisa kerja di Singapura? Sangat bisa, dan bahkan sudah banyak accountants yang working in Singapore ya. Karena Singapura, Indonesia sangat kekurangan accountants. Ya, I think we all know Indonesia particularly sangat kekurangan accountants ya. Angkanya itu kan di 480.000 accountant yang dibutuhkan. Indonesia masih memiliki accountant di range professional accountants ya, sekitar 40 sampai 50.000. So we are a huge shortage. Singapura juga memiliki same issue ya, karena anak-anak yang muda attractiveness to the profession menjadi lebih rendah, sedangkan kebutuhan industri still high gitu. Dan makanya ini menjadi suatu fenomena bahwa biasanya kalau kebutuhan industri naik, automatically para edukator akan mengarahkan itu untuk ayo belajar. Ya kan, tapi ini menjadi terbalik, kebutuhannya very high, tapi peminatannya menjadi berkurang. So this is the opportunity jadinya untuk accountant di Indonesia masuk ke Singapura, membawa skillnya, keahliannya untuk berkarir di Singapura. Of course, di Singapura pasti meminta standar profesi Singapura ya, in terms of Iska familiarity-nya kan adalah dengan chartered accountant Singapore. So para Big Four, para employers itu akan sangat familiar. Kalau selain membawa gelar akuntan dari Indonesia, kita juga ikut memiliki gelar akuntan dari Singapura. Itu akan menjadi nilai tambah. Tapi memang iya ya, berarti memang kalau di Singapura setidaknya memiliki qualification-nya lah, gitu loh, yang bisa akhirnya menambah add value juga sih sebenarnya buat diri sendiri gitu kan ya. Jadi bisa nanti pastinya kerja juga nih di Singapura gitu untuk para accountant yang di Indonesia juga. Jadi accountants itu have all these opportunities untuk segera. Jadi sebenarnya banyak loh opportunity-nya guys. Jadi nanti bisa simak lanjut aja. Nanti dikasih tahu nih apa aja sih sebenarnya opportunity-nya gitu ya. Oke, Sir. Jadi kira-kira ada pertanyaan lagi nih, program apa sih yang cocok buat accountant yang berpengalaman supaya bisa masuk ke network Singapura misalnya nih. Soalnya kan misalnya ada aja yang berpengalaman udah 5 tahun, udah 6 tahun kerja gitu kan. Jadi gimana, apa program yang cocok gitu loh? Jadi kan ada program yang buat mahasiswa yang masih belajar di universitas. Itu dia bisa mengikuti program foundation untuk Singapore CA-nya. Kita bilangnya SCAQ ya, atau Singapore SCAQ. Ya, arti Singapore Chartered Accountant Qualification. Yaitu dari semester 5 universitas sudah bisa mengikuti program foundation. Udah bisa.
Jadi ini emang ada banyak yang pikir, oh harus lulus dulu bachelor's degree baru bisa. Ternyata Singapore Foundation sudah bisa dimulai ketika masih di semester 4, semester 5 university. Ya kan, jadi inline. iya, supaya pada saat dia lulus foundation itu dia sudah memiliki gelar Singapore Associate. Ya kan, jadi dia udah menjadi associate-nya. Nah, setelah lulus accounting itu adalah satu market ya, which is mahasiswa, ya kan. Nah, ada satu lagi yang tadi Karina bilang mengenai orang-orang yang sudah 5 tahun, 6 tahun, udah pengalaman lah. Betul. So untuk orang-orang yang pengalaman untuk masuk ke Network Singapore ada beberapa prospek ya. Artinya you bisa pilih sesuai dengan peminatan. For example, accountant-nya ini lagi fokus kepada dunia forensik gitu ya. Nah, dia bisa ikut program Forensic Financial Professional of Singapore, which is FFP, ya kan? Ya, jadi karena Singapore have this program yang digital forensic, crime investigation. Nah, itu sangat sangat dipakai buat money laundering, exercises untuk forensic investigation, ya itu bisa mengikuti network ya. Tadi I think ini lagi booming ya. Lagi booming. Lagi ini sangat dicari ya. So forensic professionals are very in high demand. So bisa mengikuti itu. Ada lagi prospek mungkin bisa mengikuti prospek yang sustainability karena sudah tahu ya bahwa kita sekarang harus mengikuti sustainability standard, sustainability standard yang S1 and S2. Indonesia sudah mengadopsi itu. Nah, gimana kalau saya sebagai accountant di Indonesia pengen ikut di dunia sustainability reporting? Nah, ISKA sudah memiliki program sustainability certification. So you can get certified from Singapore dan bisa provide that service to Singapore clients, the Indonesian clients karena sudah mengikuti. And then projectnya itu bukan cuma belajar dan mendengarkan, tapi ikut membuat sustainability report. So that's what itu langsung dia harus di mentoring. Jadi proses belajar di Singapura itu is not hanya training, tapi mengikuti practical mentoring. So that could be another area. Another way yang tadi Karina mention, bagaimana sih kalau orang pengalaman bisa ikut? Sebenarnya as simple as if you are 5 years or 10 years into the profession, mengikuti program yang namanya Professional Business Accountant, PBA of Singapore, itu udah bisa masuk ke gelar sebagai satu jenjang sebelum Chartered Accountant Indonesia. So it's one step before. So that could be one start. Itu lebih cepat. Itu is like only training of 30 jam. And you are already part of the Singapore community. Wow. You can get access. Networkingnya lebih cepat juga karena ujung-ujungnya yang kita cari adalah networking kan. Betul. So ada beberapa tadi saya bilang ya, ada professional business accountant, forensic, sustainability. Kemarin saya ketemu satu accountant di Indonesia yang bilang, Pak, saya mau dong kalau saya udah mau retire, saya pengen menjadi direksi di perusahaan Singapore listed companies, ya kan? Karena itu kan menjadi suatu retirement plan ya, karena udah banyak pengalaman. Iya sih, ya kan? Dia bilang kenapa nggak jadi board member di Indonesia aja? Oh bisa saja, tapi kan kalau saya memiliki standar training sebagai board director atau direksi atau independent director standarnya dari Singapura, artinya kan saya bisa memiliki profile yang lebih keren gitu ya. Mantap. So dia bilang saya pengen ikut ketemu para direktur-direktur of listed companies. Nah akhirnya mengikuti program ISKA namanya ISKA Boardflix. Boardflix ya. Jadi konsepnya kayak Netflix ya. Lucu ya. Ya. Jadi konsepnya Boardflix itu you mengikuti program training yang video karena para ini kan orang-orang yang sibuk. Tapi setiap saat ada meeting di Singapura, ikut di dalam meeting-meeting ketemu para direktur, membahas mengenai corporate governance, membahas harusnya seperti apa independent director itu, mengikuti listing requirements di Singapore. So itu menjadi intentionnya. Jadi even for that you bilang 5 years, I think people are already planning towards the retirement. So ISKA has a program for Boardflix. Keren ya. Jadi ada Boardflix, ada satu lagi ya director, ada juga yang seperti
Accountify ya. Iya, saya pernah dengar itu. Iya, kalau Accountify itu is like apa Spotify. Iya. Iya kan. Jadi you instead of attending banyak seminar karena you sibuk, sedangkan you know ya, accountant itu setiap tahun harus submit yang namanya CPD. CPD itu is how do you explain CPD ya? Continuing Professional Development. You know, kayak seminar. Kayak harus updating diri terus, update diri. Itu kan diharuskan oleh profesi. Dan ada kreditnya yang harus dimasukin ya. Tapi kan kita sibuk, we are working. So dia membuat solusi that instead of you banyak ikut seminar sana sini, biaya mahal, dan ikut subscription model ini. I think around $180 or $200 per year. You have access to all the CPDs dari Singapore. So itu save a lot of cost, make it very easy, and akhirnya dapat digital badge. Keren, so if you ask me tadi, Mr. Manish, what is the peran ISKA? Yeah, I think is to give solutions to the accounting professions gitu. Tapi keren sih, karena jadi banyak pilihan gitu loh, banyak option untuk para accountant maupun di Indonesia ataupun sebenarnya di luar gitu kan, karena memang ada berbagai macam option yang bisa dipilih untuk belajar plus untuk menaikkan value diri masing-masing gitu loh, apalagi yang mau kerja di Singapura. That's right. Oh ya, gitu. Balik lagi ke pertanyaan itu ya, mau kerja di Singapura. Betul, biar kerja di Singapura, tujuannya adalah biar bisa kerja, ya kan ya. Yes. Oke, itulah berbagai macam option ya yang bisa kalian pilih nanti ke depannya. Oke, mungkin terakhir ya, Sir. Apa bisa cuan untuk berkarir sebagai akuntan di Singapura? Jadi ya ini selalu ngomongin cuan. Kita harus cuan, Sir. Ya, last episode juga ngomongin cuan gitu. So saya senang ya, this conversation selalu ends up with cuan ya. Jadi pertanyaannya gini, kan orang tanya apakah bisa kerja di Singapura. Untuk kerja di Singapura kan perlu employment pass. Untuk seorang foreigner untuk masuk ke Singapura, employment pass sekarang harus bergaji tinggi. Ya. Nah, gaji tingginya itu sekitar 7.000, 8.000, bahkan 10.000 dolar per bulan. Nah, sekarang kalau kita mau berkarir di Singapura, tapi level kita belum sampai ke gaji yang 8.000 sampai 10.000, artinya kita nggak bisa dapat employment pass itu. So how do we start gitu kan jadinya? Nah, how to start adalah kita ambil dulu pekerjaan dari klien-klien Singapura dan bekerja di Indonesia secara remotely gitu. Jadi mungkin kita nggak langsung minta klien Singapura hire saya dong dengan gaji 8.000 lalu kerja di Singapura. Anyway, kerja di Singapura biaya hidup is very high. Makanya. Sekarang very high. So caranya adalah gak apa-apa, you get a client from Singapore, maybe you charge $2,000, $3,000, ya kan? Tapi you already part of the network kan? Bisa ya, kayak kerjanya gitu remotely remote aja. Di Indonesia. Remote di Indonesia. So you provide service ke mereka. I will do the auditing working papers. Kita akan doing accounting outsourcing atau bikin shared service di Indonesia. We provide that services kan untuk performance measurement, performance management. Lalu setelah itu you build up your profile sampai you can have enough experience to get that salary gitu. And then baru you can say, okay, saya punya level udah sampai dengan level itu, and then you can apply to work in Singapore with that employment pass secara physically ya. If you want to have a career in Singapore ya. Tapi if you ask me as an accountant, saya akan bilang get the Singapore income and spend in Indonesian rupiah. And itu yang dilakukan oleh lot of our graduates gitu ya. So cuannya sebenarnya ada di selisih kursnya itu. Betul. Tapi memang itu cuan banget sih ya. Maka cuannya kankernya langsung nyala gitu ya. Iya. Enak gitu loh. Dalam arti bisa kerja di sini di Indonesia. Maksudnya kan kita di sini juga living cost ya, berarti kan lebih murah gitu loh dibandingkan harus ke Singapura. Otomatis kan mungkin 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya gitu kan. Makan chicken rice-nya bisa lebih banyak. Iya, udah bisa makan sehari mungkin 4 kali kali gitu. Jadi makanya sebenarnya enak ya gitu. Jadi bisa dapat cuan itu dengan kerja remotely di Indonesia, tapi dapat income-nya dolar dari Singapura. That's right. And that's amazing and that's real and sudah terjadi. Jadi tinggal masuk ke dalam network yang sudah ditawarkan oleh ISKA. Keren banget.
Jadi itu ya guys ya. Jadi emang kalau untuk para accountant di Indonesia maupun dimanapun itu bisa berbagai macam opsi yang bisa dipilih untuk ikut program dari ISKA untuk bisa kerja lah gitu di Singapura. Toh kalau misalnya dengan mau lebih cuan ya kan, bisa juga dengan kerja remotely gitu loh. Jadi bisa kerja di Indonesia tapi dapat income-nya dari Singapura. Wah, ini banyak banget ya pengalamannya ya. Ini yang bisa diambil, bisa dipetik. Jadi kalian bisa nanti check it out aja untuk versi lengkapnya di mungkin kita ada podcast berikutnya ya, yes, Sir ya. Sure. Gitu. Dan jangan bosan-bosan ya. Jangan bosan-bosan. Oke. Thank you so much for your time today, Sir Manish. Dan thank you semuanya yang udah datang. See you in the next podcast. Bye.